Ini Aceh, Bu. Aceh. Maka oleh karena itu, kita tidak anarkis, kita tidak rasis, kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, yang menjadi hak kita tidak boleh diinjak-injak, betul? Namun, yang menjadi harkat dan martabat kita tidak boleh diinjak-injak, betul? Sampai darah penghabisan, kita harus membela hak kita. Allahu Akbar. Kalau besok mereka tidak mau disiplin, apa yang akan kita buat? Anarkis bakar! Tidak kami kasih ya. Bakar! Itu laut yang kami jaga selama ini. Ya Allah Akbar. Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas dalam rangka memperjuangkan hak-hak nelayan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh secara umum di 4 pulau, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Kete, Pulau Lipan dan Pulau Panjang yang telah diklaim oleh pemerintah Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025, maka hari ini nelayan Aceh Singkil sepakat membuat sebuah lembaga aksi Gerakan Aliansi Aceh Singkil Ganas. Lembaga ini menjadi wadah tempat perjuangan dalam mempertahankan wilayah 4 pulau yang secara turun-temurun telah dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan bagi nelayan Aceh Singkil. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan di wilayah perairan laut 4 pulau yang merupakan daerah tangkapan ikan nelayan Kabupaten Aceh Singkil. Meminta dengan tegas kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Gubernur Aceh agar menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Bupati Aceh Singkil untuk menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh atas pengalihan 4 pulau tersebut. Selain hal tersebut di atas, nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Dan 4 pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik pengalihan 4 pulau yang berada di Aceh Singkil ke Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Tito Karnavian ya, pada akhirnya pun membuat masyarakat Aceh semakin meradang dan marah. Pasalnya ya, baru-baru ini ratusan warga Aceh meradang duduki 4 pulau dengan mengatakan kami tak akan biarkan sumut caplok wilayah kami. Masyarakat Aceh ternyata tidak diam begitu saja, tetapi malah bergerak dan menduduki 4 pulau tersebut. Nah, dan ini kalau kita lihat bakal semakin memanas kalau Tito tidak mengambil langkah-langkah untuk membatalkan keputusan memberikan 4 pulau tersebut kepada Sumatera Utara. Dan cukup banyak ya tokoh-tokoh Aceh yang sudah bersuara meminta supaya putusan ini dibatalkan oleh Tito Karnavian ya. Ternyata terungkap ya dari Yusuf Kala bahwa Tito Karnavian tidak mau membatalkan putusan yang telah dibuat mengalihkan 4 pulau tersebut kepada Sumatera Utara. Bahkan Yusuf Kala baru saja mengatakan 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah milik Aceh berdasarkan Undang-Undang era Soekarno dan Perjanjian Helsinki. Kita tahu bahwa Pak JK ini adalah wakil presiden di era SBY. Di saat konflik Aceh, beliau menjadi juru runding atau juru damai Aceh dengan pemerintah ya waktu itu. Jadi Pak JK ini tahu geografis dan historis Aceh. Sehingga Yusuf Kala mengatakan bahwa memang 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah memang milik Aceh.
Jadi berdasarkan Undang-Undang era Soekarno dan Perjanjian Helsinki. Nah, yang menjadi masalah di sini, Tito Karnavian ini tidak bisa membatalkan keputusan yang telah dibuat, yaitu pengalihan 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara. Sepertinya kalau kita lihat geng Solo ini sengaja berbuat ulah sehingga yang menjadi kambing hitam adalah Prabowo. Seperti kasus perusahaan nikel yang melakukan eksploitasi di Raja Ampat ya, di Pulau Gak, sehingga menjadi sorotan masyarakat dan netizen. Pada akhirnya pun Prabowo harus turun tangan mencabut izin secara permanen. Nah, begitu juga dengan kasus 4 pulau yang terjadi di Aceh ya. Artinya kita berharap Prabowo ini harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ini dibiarkan ya, maka geng Solo sepertinya akan menang dan sewenang-wenang ya melakukan kemauan dan kepentingan mereka. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya di sosial media. Nah, Muzakir Manaf juga mengatakan harga mati. Tegaskan 4 pulau yang dialihkan Mendagri itu adalah milik Aceh. Ada bukti kuat ya. Jangan sampai ya mantan atau kombatan GAM di Aceh akhirnya angkat senjata lagi untuk mempertahankan 4 pulau yang diklaim milik Sumatera Utara. Anda pasti sudah kenal, tapi sebaiknya saya bilang, sebelah saya ini Pak Sofyan Jalil, mantan Menteri Kominfo dan tim perunding Indonesia, termasuk tim perunding di Helsinki. Efisien yang dekat, yang pemerintahan dekat. Tapi secara historis, ini memang pulau itu bagian dari Aceh. Dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang itu tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan dua-dua mau sepakat membicarakannya. Apa kepentingan Pak Aceh? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakangan, pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka terpecah Aceh, timbul lagi masalah baru. Jadi pemerintah setuju. Kenapa keluar pasal 114 itu yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 1956. Ketentuan itu undang-undang. Nah, karena itulah maka terjadi ini. Mudah-mudahan kita harap pada penyelesaian yang baik, saling baik. Karena ini masalah yang peka. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati. Masa 2 bupatinya? Nah, masa 2 bayar pajaknya kemana? Jadi itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan kepusat. Jadi saya kira, saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi, ini Kepmen tidak bisa merubah undang-undang, ya kan? Walaupun undang-undangnya tidak menyebut pulau itu, tapi historik ini. Negara ini sedang diobok-obok dan diacak-acak oleh manusia-manusia serakah, pejabat-pejabat bandit, bangsat. Ya, kasus 4 pulau yang ada di Aceh, yang kepemilikannya dialihkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang ada diduga mengandung gas bumi, hingga jauh-jauh hari sebelumnya sudah dirancang oleh mereka-mereka manusia rakus ini dengan mengambil sebuah kebijakan-kebijakan konyol, seolah negeri ini mau diatur sedemikian rupa sesuai dengan kemauan mereka semua. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar, kelompoknya Tito, Bobi Nasution, ini pejabat-pejabat yang tidak punya hati nurani, brengsek semua. Terlalu nafsu, terlalu ambisi, ya, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak berpihak kepada kepentingan daerah. Yang ada di otaknya itu adalah pribadi dengan kelompok-kelompoknya yang mereka pikirkan. Dia tidak berpikir bagaimana nanti akan terjadi konflik horizontal. Dia tidak berpikir bagaimana nanti akan terjadi gejolak-gejolak di masyarakat. Kalian itu semua berpotensi membuat kegaduhan, membuat kerusuhan di negeri ini. Ya. Jangan jadi manusia brengsek. Kalau tidak bisa berbuat atau melakukan sebuah solusi atau terobosan yang baik, paling tidak jangan membuat kebijakan konyol
yang berpotensi merusak tatanan. Jabatan tinggi hanya untuk memikirkan kepentingan pribadimu dengan kelompok-kelompokmu. Apa coba prestasimu yang menonjol untuk bangsa ini? Prestasimu yang menonjol untuk daerah ini? Tidak ada. Yang ada adalah keserakahan, hasrat, nafsu yang besar untuk menguasai segala-galanya. Pak Prabowo mudah-mudahan ini dijadikan pertimbangan, ya, pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja manusia atau pejabat-pejabat brengsek seperti ini. Salam waras, salam nasional sejati dari saya Arsul Muton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Menteri-menteri di zaman Pak Jokowi yang hari ini masih bercokol di kabinetnya Prabowo ini bikin ulah, bikin gaduh, bikin masalah, mulai dari kebijakan hilirisasi, kebijakan BUMN, kebijakan tambang, ya, macam-macam, ya, bikin gaduh aja. Ini soal 4 pulau yang milik Aceh kemudian dialihkan dalam penyelesaian tapal batas oleh Mendagri itu meresahkan. Aceh itu harus diberikan keistimewaan, dan itu pengakuan dari hasil perjanjian Helsinki. Negara itu ya harus menghormati dan memberikan pengakuan keistimewaan terhadap Aceh. Ini sensitif, jangan buat kebijakan yang ujung-ujungnya merepotkan negara. Presiden Prabowo harus melihat dong, menteri-menteri yang bercokol di dalam kabinet yang reputasinya buruk, kebijakannya tidak menguntungkan negara, kebijakannya meresahkan masyarakat, ya copot. Jangan biarkan mereka bercokol di situ lalu kemudian mereka mengabdi pada uang, mengabdi pada konglomerasi, mengabdi pada konglomerat hitam. Ya, mereka berkongsi dengan orang-orang yang punya kepentingan untuk mengobrak-abrik ya sumber daya alam kita, migas, tambang, hancurin Raja Empat, hancurin Aceh. Ini apa-apaan? Presiden juga jangan banyak ngomong, bertindak dong. Ya, ini kalau kita lihat cara begini menyelesaikan masalah, ya ujung-ujungnya rakyat yang resah, ujungnya rakyat yang disulitkan, ujung-ujungnya rakyat yang diperhadap-hadapkan. Kan ini tidak bijak. Bagaimana kalau negara ini, ya, harus kerepotan menghadapi gejolak rakyat Aceh karena memprotes pulaunya diambil alih atau dialihkan ke Sumut. Ini kan bukan soal rakyat Aceh dan rakyat Sumut, bukan, tapi ini soal pejabat pemerintah dalam hal ini Mendagri yang mengambil keputusan yang tidak adil, yang menimbulkan gejolak. Presiden harus bertindak tegas. Jangan biarkan pejabat-pejabat ini bermain-main dengan jabatannya, karena ini jabatan ini menyangkut dengan hajat hidup rakyat. Kebijakannya itu harus melindungi kepentingan rakyat, jangan meresahkan, apalagi membuat gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Rizal, salah seorang rakyat Aceh, ingin menyampaikan pesan terbuka kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian. Pak Menteri, kami rakyat Aceh sungguh merasa sangat kecewa dan terluka dengan keputusan Mendagri yang telah mengalihkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Bagi Kemendagri, pengalihan 4 pulau tersebut mungkin hanya urusan administratif belaka. Tetapi bagi kami rakyat Aceh, 4 pulau tersebut memiliki nilai historis yang telah menjadi marwah, harkat dan martabat bagi jutaan rakyat Aceh. Karena itu kami tidak pernah rela 4 pulau tersebut dialihkan ke wilayah lain. Kami juga tidak bisa terima apapun alasan Kemendagri untuk menjustifikasi keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Apalagi salah satu alasannya karena mengikuti garis batas darat. Sejatinya, perbatasan sebuah wilayah tidak bisa diukur secara simetris. Begitu pula yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh dan Sumut tersebut. Kalau sebuah wilayah diukur secara simetris, seharusnya Kepulauan Seribu itu masuk ke wilayah Provinsi Banten. Karena batas wilayah darat antara Provinsi Banten dan DKI tidak menunjukkan Kepulauan Seribu masuk wilayah DKI. Tetapi karena tidak diukur secara simetris, maka wilayah Kepulauan Seribu masuk ke wilayah DKI. Padahal kalau kita tarik garis lurus, harusnya masuk Provinsi Banten.
Begitu juga yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara terkait 4 pulau tersebut. Pada tahun 1992, Gubernur Aceh Profesor Dr. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar sudah membuat kesepakatan yang menyepakati 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh, di mana garis perbatasannya begitu melewati garis pantai itu berbelok ke arah Tapanuli Tengah sepanjang 4 pulau tersebut, sehingga disepakati waktu itu 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Tetapi kenapa Kemendagri tidak menggunakan kesepakatan itu sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan 4 pulau tersebut yang seharusnya tetap berada di wilayah Aceh? Karena itu Pak Menteri, kami rakyat Aceh memohon kepada Bapak Mendagri untuk bersikap bijaksana. Segera batalkan keputusan tersebut. Kembalikan 4 pulau tersebut menjadi milik Aceh seutuhnya, tanpa perlu ada diskusi, tanpa perlu ada kerjasama. Apa ruginya NKRI jika 4 pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Aceh? Bukankah Aceh saat ini juga bagian integral dari NKRI? Keputusan Pak Menteri tersebut justru telah menimbulkan kegaduhan dan kemarahan bagi rakyat Aceh. Jika tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi bibit-bibit baru disintegrasi bangsa. Sudah mulai ada 1-2 wacana di tengah masyarakat Aceh. Tidak apa diambil 4 pulau tersebut jika Aceh diberikan izin untuk berdiri sendiri. Karena itu sekali lagi kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk tidak memperpanjang kisruh ini. Tidak memancing kemarahan yang lebih luas lagi dari rakyat Aceh. Segera batalkan SK tersebut. Demikian pesan terbuka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tuh begini, kenapa secara tiba-tiba 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara? Padahal tahun-tahun sebelumnya 4 pulau itu adalah milik Aceh, menjadi wilayah Aceh, gitu loh. Dan kenapa pula Mendagri kok terkesan memfasilitasi pemindahan kepemilikan 4 pulau itu, gitu. Kenapa Mendagri seolah memihak Sumatera Utara untuk menguasai 4 pulau itu? Kenapa Mendagri memfasilitasi perpindahan kepemilikan pulau ketika di era mantunya Jokowi? Ya aneh aja gitu loh. Kemarin-kemarin ketika Tito jadi Mendagri, nggak ada tuh yang namanya ribut-ribut 4 pulau di perbatasan Sumatera Utara Aceh, nggak ada tuh. Sekarang nih ketika Bobi, mantunya Jokowi, jadi Gubernur Sumatera Utara, Mendagri seolah yang menggebu-gebu atau memfasilitasi perpindahan kepemilikan 4 pulau, gitu loh. Dan sekarang nih ketika viral jadi perbincangan, terus masuk kategori mengancam kedaulatan Aceh, Mendagri malah ambil jalan tengah. 4 pulau itu dikelola bersama. Ini kan aneh, kenapa jatuhnya malah dikelola bersama? Kenapa? Ini kan bukan soal kerjasama, bukan. Ini konteksnya kan soal kedaulatan wilayah, kedaulatan provinsi, gitu loh. Kalau emang 4 pulau itu punya cadangan migas, harusnya Mendagri kan memfasilitasi Aceh untuk mengelola 4 pulau itu, gitu loh. Kenapa sekarang malah Mendagri terkesan memfasilitasi atau mendukung Sumatera Utara untuk ikut menikmati migas di 4 pulau yang menjadi milik Aceh? Aceh sebagai emak-emak Aceh yang kurang tahu tentang hukum dan hal-hal seperti ini adalah kenapa sekarang setelah diketahui adanya sumber kekayaan alam di situ, migas banyak situ, kemudian diberikan kepada Sumatera Utara. Kenapa? Apa karena Bapak Bobi Nasution itu adalah menantu dari presiden sebelumnya yang tahulah gimana cara kiprahnya beliau, ya kan? Jadi semasa beliau sedang menjabat diberikan kepada beliau supaya apa? Supaya bisa dikeruk, supaya lebih kaya dan kaya. Sementara melupakan bahwa yang dilawan sekarang adalah Aceh. Aceh tidak akan memberikan
daerahnya hanya dengan begitu saja. Kami akan tetap memperjuangkan 4 pulau tersebut. Dan saya dengar ada lagi kata-kata bagi hasil. Apa sih? Apalah intinya? Walaupun bagaimana, bagi hasilkah itu, kerjasamakah itu kan pengertian saya sebagai orang bodoh, sebagai seorang emak-emak bodoh yang nggak sekolah. Berarti apa bagi hasil? Berarti dia punya saham kan? Punya saham, kita punya saham, bagi 2. Yang jelas kan enggak. Mereka apa sih punya saham di Singkil itu, 4 pulau itu? Enggak, nol. Enggak ada cerita bagi saham dengan Sumatera Utara karena mereka enggak punya itu pulau. Yang punya itu Aceh. Terlepas dari kekayaan alam yang baru diketahui sekarang, itu milik Aceh. Enggak ada campur tangannya Sumatera Utara atau hak Sumatera Utara di situ. Jadi Anda jangan mimpi bagi hasil ataupun kerjasama. Enggak. 100% itu milik Aceh. Dan kepada Bapak Mendagri, Anda tahu kan bahwa Aceh ini hampir sama dengan Papua. Pecah belah bangsa akibat oleh ulah salah satu orang oknum seperti Anda. Memecah belah, mengadu domba kami dengan Sumatera Utara. Ya, seperti di Papua mengadu domba. Kami perang nanti dengan Sumatera Utara senang. Lepas dari NKRI senang. Enggak, rakyat Aceh sekarang sudah enggak mau pikir tentang perang-perang lagi. Bagaimana mengisi masa sekarang supaya Aceh itu lebih makmur sejahtera. Kalau perang, sudah kita lihat konflik dahulu, dahulu. Korban jiwa banyak, korban harta banyak, sekolah dibakar, semuanya nonsens. Enggak perlu lagi kita ngomong kayak itu. Yang terjadi sekarang yang harus kita pelihara sekarang adalah MOU Helsinki dijalankan 100%, maka jayalah Aceh. Kita enggak akan pernah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri jika kita tidak memperjuangkan hak kita. Untuk 4 pulau tersebut, kami rakyat Aceh memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti kebijaksanaan Bapak bahwa bagaimana sejarah tentang pulau ini, dan Mendagri mohon kalau bisa Bapak sebagai pembantu Bapak kaji ulang lagi untuk bisa nggak dilanjutkan kiprah jabatannya, karena sosok orang seperti ini adalah orang yang memecah belah NKRI ini, memecah belah Indonesia. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah. Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, ya, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macam. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini. Tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga, ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov, ya. Juga Bupati Tapteng nggak usahlah ikutan, ya. APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat. Merdeka. Pertanyaan saya selanjutnya, seandainya lah memang ini akan berakhir di PT UN mana yang akan mensidangkan permasalahan ini? Dilaksanakan di Aceh, menang Sumut, kira-kira kebayang nggak Pak? Bagaimana konflik, kisruh, kekacauan yang akan terjadi di Aceh sana? Atau seandainya memenangkan Aceh,
Kira-kira di mana muka bapak-bapak yang ada di pusat sana yang mengeluarkan keputusan ini mau diletakkan? Apa nggak malu, Pak, membuat aturan yang ternyata menyalahi? Pertanyaan selanjutnya, kalau merujuk kepada legal standing yang ada, maka yang berhak atau yang akan menuntut menggugat ini adalah Gubernur Aceh. Nah, bukankah Gubernur Aceh ini dalam tanda kutip bawahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai perpanjang tanganan pemerintah pusat yang ada di daerah? Nah, nggak kebayang bagi saya, apalah jadinya negara ini, Pak, kalau seorang Menteri Dalam Negeri aja menyuruh atau mempersilahkan bawahannya menggugat Menteri Dalam Negeri yang dalam tanda kutip adalah wakil pembantu dari Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak Mendagri, apakah keputusan ini sudah melibatkan yang namanya Forum Penataan Ruang Daerah yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota? Kalau dulu dalam rangka menunjang Undang-Undang 26/2007 tentang penataan ruang, itu namanya BKPRD dan BKPRN, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, sedangkan di tingkat pusat ada namanya BKPRN untuk menyelesaikan permasalahan penataan ruang tingkat nasional. Nah, itu Ketua BKPRN, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dulunya adalah Wakil Presiden, sedangkan di provinsi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wali Kota. Nah, itu kalau seandainya masih ada BKPRN, asik juga tuh. Bagaimana kira-kira penyelesaian yang diambil oleh seorang Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tapi saat ini namanya sudah berubah, aturan juga berganti, namanya sekarang adalah Forum Penataan Ruang Daerah. Terakhir, Pak Menteri Dalam Negeri atau langsung kepada Pak Presiden Republik Indonesia, ada baiknya keputusan ini ditinjau ulang. Dan kalaulah boleh berharap kami masyarakat, walaupun saya di luar Aceh dan Sumut, kalau bisa Pak Prabowo sekali lagi saya mohon tarik, Pak, batalkan keputusan ini. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.